Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis, melanjutkan soal kemarin ya. Oke, di sini dua muatan listrik sebesar min Q dan ini adalah min Q, yang ini adalah plus 1,6 Q, serta suatu titik terletak di titik P. Oke, ini titik P. Kemudian titik Q itu adalah titik tengah antara titik P dan muatan listrik negatif. Oke, yang ini ya berarti ya. Ini segitiga sama sisi ya, karena di sisinya ada simbol sama seperti ini. Nah, jika titik P digeser ke titik Q, perbandingan kuat medan listrik yang dialami suatu titik sebelum dan sesudah digeser. Oke, kita coba gambarkan dulu. Oke, ingat bahwa ketika ada suatu muatan, itu kan suatu titik itu kan positif ya. Nah, kalau kita arahkan dengan berarti kan ini kan yang ditanyakan sebenarnya medan listrik di titik P. Nah, titik P terhadap muatan positif itu kan berarti titik itu kan muatannya positif juga nih. Berarti kalau positif sama positif dia akan nolak ya. Berarti nanti kita arahnya ke sini. Kita taruh di sini aja, ini titik P positif gitu. Positif sama positif akan tolak menolak, berarti kita perpanjang seperti ini. Kemudian titik dengan yang muatan negatif itu akan tarik menarik, berarti seperti ini. Kita bisa tulis ini E1, ini anggap 1 ya, ini anggap 2, berarti yang ini E2. Nah, kalau sudah berarti untuk menghitung E total itu kan kita bisa perpanjang seperti ini. Ya. Nah, yang kita hitung adalah yang di titik sini. Itu adalah EP-nya. Oke, sampai situ paham? Kemudian kita tahu bahwa ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudut yang di dalam sini itu 60. Jadi sudut total segitiga itu adalah 180. Karena sisinya ada 3 atau sudutnya ada 3, berarti masing-masing bernilai 60 derajat. Nah, kita tuh perlu tahu sudut yang sini. Kalau diperpanjang itu kan bentuknya kayak gini. Terus ini segitiganya, yang ini kita sudah tahu 60. Nah, kita tuh mau cari yang sini. Cara carinya gimana? Cara carinya ini kan berpelurus. Ya, berarti untuk mencari sudut di sini itu caranya adalah pelurus 180 dikurangi sudut yang sudah ada. Berarti 120 derajat. Nah, kita udah dapat sudut di bagian sisi sini. Oke, kalau sudah kita coba hitung medan listriknya. Medan listrik ya. Yang pertama kita hitung dulu di E1 rumusnya, atau kita tulis dulu rumus utamanya. E sama dengan K per R kuadrat. Nah, di sini Q-nya kita masukkan. Q-nya berarti dengan muatan yang pertama ya, berarti Q aja, 1,6. Berarti 1,6 Q, K-nya tak tulis tetap per R kuadrat, karena kan nilainya R kuadrat, R-nya kita nggak tahu. Kemudian kalau nilai K-nya itu nanti bisa dicoret sama muatan satunya mungkin, jadi nanti kita keep aja dulu. Nah, kita tulis ya, E1 itu adalah K 1,6 Q per R kuadrat, atau 1,6 QK per R kuadrat. Kita save dulu. Lalu kita coba hitung E2. E2 berarti kan K, kemudian dia muatannya Q ya, berarti Q per R kuadrat. Nah, kalau sudah, maka kita hitung resultannya atau EP total. Caranya adalah kalau membentuk segitiga seperti ini, itu kita punya rumus E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 . 2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 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 E2
cos theta. Oke, kalau sudah berarti kita bisa masukkan ya menjadi EP sama dengan E1-nya yaitu akar 1,6 K per R kuadrat kita kuadratkan ditambah kaki per R kuadrat. Oh sebentar, ini sepertinya masih bisa kita misalkan, jadi biar perhitungannya tidak terlalu ribet ya. Coba ya, kita coba dulu, siapa tahu bisa. Kita misalkan kaki per R kuadrat itu sebagai X, jadi yang E1 1,6 dikali kaki per R kuadrat kan sebenarnya, berarti nanti kita tulisnya 1,6 X, sedangkan E2 nya ya udah berarti kita langsung tulis X seperti itu ya. Kita coba, berarti kita masukkan E1 kuadrat berarti 1,6 X kita kuadratkan ditambah X kuadrat ditambah 2, E1 nya adalah 1,6 X, E2 nya adalah X cos, kita pakai sudut yang tadi udah kita cari yaitu 120 derajat. Oke, kalau sudah 1,6 kita kali 1,6 yaitu 2,56 X kuadrat tambah X kuadrat ditambah 2 kali 1,6 berarti 3,2 ya. Kita tulis 3,2 X kuadrat cos 120 itu berapa? Cos 120 itu adalah cos 180 min 60. Berarti kita cari cos 60. Cos 120 itu kan berarti di kuadran 2, berarti nanti hasilnya negatif ya. Berarti kalau cos 60 nilainya berapa? Masih ingat? Iya, benar banget. Jadi kalau cos 60 itu adalah setengah. Nah, tapi kan minus karena kuadran 2 ya, berarti min setengah. Kalau sudah, berarti ini 1. Berarti 1 ditambah 2,56 menjadi 3,56 X kuadrat. Ditambah, ini bisa kita coret ya. Nanti berarti jadi minus 1,6 X kuadrat. Kita uraikan lagi, 3,56 dikurangi 1,6 berarti 1,96 X kuadrat. Nah, 1,96 itu kalau di akar menjadi 1,4 X kuadratnya berarti keluar menjadi X. Nah, ini adalah EP sebelum digeser. Oke, nah selanjutnya titik P kan dikatakan bahwa dia akan digeser ke titik Q. Oke, nah sekarang kita, tapi kan kita nggak punya sisinya ya, kita misalkan dulu kali ya. Jadi misal sisi itu adalah R. Berarti kan di sini adalah R, di sini adalah R, di sini juga R. Yang ini setengah R dari sini ke sini, yang ini juga ya setengah R. Nah sekarang kalau dia digeser, berarti kita tahu bahwa di sini itu adalah setengah dari R, lalu di sini tetap R. Nah kita nggak tahu nih sisi yang sini, ya kan? Kemudian ini kita hapus dulu aja, atau nggak apa-apa deh, biarin. Terus kita coba cari medan listriknya. Titiknya positif berarti nanti arahnya ke sana. Ini adalah E1. Ini titik muatan 1 kita anggapnya. Ini muatan 2 ya. Kemudian yang ini juga ke sini. E2. Di sini ada sudut. Sudutnya berapa? Karena siku-siku berarti 90 derajat.
Jadi perbedaannya nanti pada sudutnya berarti. Oke, konsepnya masih sama. Tadi kita tahu bahwa E1 itu kan berarti, masukkan ke rumus dulu ya. E itu rumusnya kaki per R kuadrat. Berarti kalau E1, Q-nya kan tadi plus 1,6. Q berarti K 1,6 Q per R kuadrat. Sebentar, R-nya itu kan berarti kita harus cari ya nanti ya, karena ada perbedaan. Kalau tadi kan sebelum digeser sama, berarti ini kan kita menggunakan Pythagoras. Caranya adalah, yang ditanya adalah sisi yang tegak. Berarti kita misalkan Z ya. Z sama dengan akar sisi yang miring dikuadratkan dikurangi sisi yang tidak miring dikuadratkan. Menjadi R kuadrat min 1/4 R kuadrat. Berarti depannya R kuadrat di sini itu kan 1. Kita ubah menjadi pecahan berarti 4/4 ya. 4/4 R kuadrat dikurangi 1/4 R kuadrat berarti akar dari 3/4 R kuadrat. Oke, kalau sudah terserah kalian mau ubah menjadi desimal atau enggak, tetapi sih lebih gampang kalau misalkan kita ubah ke desimal ya. Kita cari akar dari 3/4. Itu nilainya adalah, atau kalau biasanya kan nggak boleh pakai kalkulator ya, berarti kita keluarkan aja setengah, 1/4 itu kita keluarkan menjadi setengah R kuadrat juga keluar, lalu disisakan akar 3. Nah, itu adalah panjang si Z-nya. Oke. Nah, berarti E1 kan berarti jarak antara titik dengan si muatan 1. Kita masukkan R-nya dengan setengah R akar 3, kita kuadratkan. Menjadi K kali 1,6 Q dibagi berapa? 1/4 R kuadrat akar 3 kuadrat jadi 3 ya. Berarti K 1,6 Q dibagi 3/4 R kuadrat. Oke. Kemudian itu adalah E1. Lalu untuk E2 berarti K, Q-nya tetap Q min R kuadrat. Jarak antara muatan kedua ke titik itu adalah setengah R. Berarti setengah R kita kuadratkan menjadi K Q per 1/4 R kuadrat. Nah, kita bisa misalkan lagi biar lebih ringkas nanti menghitungnya. Kita misalkan berapa ya? Kaki per 1/4 R kuadrat itu adalah Y ya. Berarti nanti yang E1 itu kita bisa tulis 1,6 kaki per 3 1/4 R kuadrat ya. Nah, yang ini yang kita misalkan berarti nanti E1 itu adalah 1,6 Y. 1,6/3 Y. Kemudian ini per ya. Kemudian kalau yang E2 sama ya, berarti Y langsung. Oke, sampai situ oke, sudah aman. Oke, kalau sudah aman berarti, atau sebentar, kita cek dulu, bisa kita misalkan samakan dengan atasnya enggak? Kalau tadi yang atas, itu tadi kita misalkan kakinya ya, per R kuadrat. Kita samain aja ya, biar nanti bisa dicoret mungkin. Berarti kita ralat dulu sebentar. Oke, kita ubah menjadi
kaki R kuadrat, berarti E1 nya kan 3/4 R kuadrat, berarti ini ya yang kita misalkan sebagai X, berarti nanti 1,6 kali 4/3, 1,6 kita kali 4 dibagi 3 itu adalah 2,133, berarti 2,13 dari X ya. Nah, ini perkaliannya tak jadiin dot aja biar tidak bingung. Oke. Kemudian kalau yang E2 berarti yang dimisalkan yang ini yo. Kaki per R kuadrat, berarti 1/4 diubah menjadi perkalian menjadi 4/1 kali X atau 4X. Nah, kalau sudah berarti kan sudah nih. Sekarang kita hitung medan listriknya E.P sesudah digeser menjadi E1 kuadrat E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Oke, kemudian E1 nya berarti 2,13 X dikuadratkan tambah 4X dikuadratkan plus 2 kali 2,13 X kali 4X cos 90, karena sudutnya 90 menjadi 2,13 dikali 2,13 itu adalah 4,54 X kuadrat tambah 16X kuadrat tambah cos 90 itu nilainya 0. Berarti 0 ya nanti ya. Kan dikalikan 0 dengan 0 berarti. Kemudian 4,54 kita bisa jumlahkan dengan 16, itu hasilnya 20,54 X kuadrat. Kemudian akar 20,54 itu adalah 4,53 X. Oke, sampai situ oke. Nah, sekarang kita cek pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya itu adalah perbandingan kuat medan listrik yang dialami suatu titik sebelum dan sesudah digeser. Kita coba perbandingan kuat medan sebelum dengan sesudah digeser. Yang sebelum E sebelum dan E sesudah. Yang sebelum tadi hasilnya berapa? Kita lihat 1,4 X ya. Oke, kita masukkan 1,4 X, yang sesudah adalah 4,53 X. Ini kan X nya bisa dicoret, berarti 1,4 dibagi 4,53. Nah, kita coba bagi 4,53, kalau misalkan dibagi 1,4 itu 3. Kalau misalkan 1/3 kira-kira ada atau tidak? Kita cek dulu. Di situ ada 1/1, 1/21, 1/1 tidak ya. Atau kita geser aja ini biar lebih mudah melihatnya. Oke, kalau misalkan 1/21 sepertinya tidak juga. Oke, berarti kita coba cari ya. 1,4 berarti kalau misalkan perbandingannya 1,4 sama 4,5. Kira-kira yang punya perbandingan itu yang mana? Sebentar. Kalau kita coba, ini kan jelas tidak mungkin, ini juga tidak, antara kedua ini nih. Kalau kita lihat sih sebenarnya condong ke D ya, karena D itu kan perbandingannya 21 dulu, yang kecil kan yang di atas. Nah, baru yang besar. Oke, kita coba misalkan 21 dibagi 1,4
itu kan dikali 15 ya. Dikali 15 berarti bawah juga dikali 15. Kita cek berarti 4,53 dikali 15. Hasilnya ini itu tadi hasilnya 21. Ini hasilnya 67,9. Berarti bisa dibulatkan menjadi 68. Oke, berarti kita udah ketemu nih jawabannya. Setelah sekian purnama, jawabannya adalah dadu.